Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan pemimpin berkarakter dari masjid ini tentu bagian dari tarbiyah yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita selaku umat. Bagaimana masjid bisa menjadi tempat mendidik orang-orang yang akan memikul tanggung jawab besar di luar sana. Memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak memuji orang yang selalu berada di masjid, yang selalu sholat, yang selalu membaca Al-Quran, yang tidak putus-putus berzikir. Bukan. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dari segala aktivitas terkait amanah-amanahnya dari mengingat Allah. Maka dalam suratul Jumu'ah sendiri kita kemudian membaca, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam aktivitas itu bawalah bekal dari masjid, yaitu wadhkurullaha katsiran. Tetap dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kalian sukses, supaya kalian berhasil, supaya kalian beruntung. Artinya agama ini menuntun kita untuk menjadikan ibadah dan masjid sebagai tempat untuk mengambil bekal bagi kehidupan kita. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah kita ini bukan hajatnya Allah, bukan untuk keperluannya Allah, bukan untuk kepentingannya Allah, tetapi manfaatnya pasti akan kembali kepada kita semua. Termasuk i'tiqad kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa Allah tidak menghajatkan apapun dari hamba-hambanya. Kalau semua hambanya, makhluk yang ada di bumi ini kemudian bersepakat untuk taat, bersepakat untuk beramal soleh, bersepakat untuk beribadah, maka itu sama sekali tidak menambah keagungan dan kemuliaan Allah yang telah sempurna. Karena kemuliaan dan keagungannya yang maha sempurna itu telah begitu mutlak, telah begitu bulat, telah begitu utuh, maka ketaatan semua hamba juga tidak menambah pada kemuliaan Allah. Sebaliknya pula, kalau seluruh makhluk bersepakat untuk maksiat, bersepakat untuk kafir, bersepakat untuk ingkar pun, kesemua itu tidak akan mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mukmin beribadah, dia meniatkan ibadahnya untuk Allah, sembari dia yakin manfaat dan maslahat dari ibadah itu semua kembali kepada dirinya. Maslahat dari semua ketaatannya kepada Allah itu akan bermanfaat baginya, bukan hanya di akhirat, tapi juga dalam kehidupan dunia. Jadi din
Islam itu menuntunkan untuk kita bukan hanya kebaikan akhirat. Sehingga tidak tepat kalau kita mengatakan yang penting nanti di akhiratnya seperti apa. Di dunia juga harus menjadi cermin dari kebaikan akhirat itu, di mana kemudian ketaatan kita kepada Allah menjadikan kita pribadi yang baik, pribadi yang lebih utama dalam kehidupan dunia, termasuk diantara menjadi pemimpin, termasuk diantaranya menjadi pemimpin. Karena itu konsepsi kita sebagai hamba Allah adalah Abdullah sekaligus khalifah. Abdullah yang mengabdi kepada Allah, menghamba, beribadah, tapi khalifah dia punya tugas untuk memakmurkan buminya Allah, mengemban amanah, dan menjadikan kemaslahatan, mencegah kerusakan, mencegah pertumpahan darah. Itu makna bagi kepemimpinan kita. Sehingga paripurna doa kita itu mencerminkan falsafah kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita kehendaki dengan berketaatan kepada Allah, yang kita kehendaki dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan hanya kebaikan di akhirat, tetapi juga kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sekaligus dihindarkan dari api neraka. Kenapa doa dihindarkan dari api neraka itu penting? Karena dihindarkan dari api neraka itu lebih penting daripada sekedar masuk surga. Orang itu kalau masuk surga ada 3 skenario. Masuk surga tanpa hisab, saking besarnya kebaikannya sehingga dia tidak perlu lagi diaudit, tidak perlu lagi diperiksa, tidak perlu lagi dipertimbangkan amal soleh, amal salah, baik buruk, pahala dan dosanya, karena saking besarnya kebaikannya. Maka semua sudah tidak perlu dihitung lagi, langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Yang kedua, masuk surga itu dengan cara dihisab, diaudit, ya, diperhitungkan amal kebaikan dan keburukan, lalu ditimbang pahala dan dosa. Ternyata amal solehnya, pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada kemaksiatan dan dosa-dosa, maka dia pun masuk surga. Tapi ada skenario ketiga masuk surga itu, yaitu ketika dihisab ternyata keburukannya lebih banyak, dosa-dosanya lebih besar, amal solehnya lebih sedikit, pahalanya lebih sedikit. Tetapi dia beriman kepada Allah. Sebagai orang beriman, dia berhak untuk masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga, perlu disucikan terlebih dahulu dengan cara dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah suci, setelah bersih, baru dibebaskan dan kemudian dinaikkan ke dalam surga. Nah, ini yang ketiga ini. Makanya kenapa kalau kita berdoa itu mayoritas waqina adzabannar, bukan wa adkhilnal jannah, bukan masukkan kami ke dalam surga, tetapi jagalah kami dari api neraka. Karena kalau kita mengatakan masukkan kami ke dalam surga, itu peluang untuk mendapatkan skenario ketiga masih terbuka, yaitu masuk surga tapi mampir neraka. Tetapi ketika kita mengatakan waqina adzabannar, artinya kita masuk surga dengan skenario pertama dan kedua. Jadi waqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka, itu artinya masukkan kami ya Allah ke dalam surga tanpa hisab, ataupun kalau dengan hisab, please ya Allah amal soleh kami lebih banyak, kan begitu. Nah, inilah seorang mukmin. Maka ketika kita membaca ayat tentang memakmurkan masjid, kita tahu di situ dampak dari memakmurkan masjid maupun dampak dari melaksanakan ibadah salat di dalam masjid, itu kebaikannya bukan hanya kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Dan itulah kenapa memakmurkan masjid melahirkan pemimpin yang berkarakter.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billahi adalah orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas salata, dan mereka menegakkan salatnya. Wa ataz zakata, dan mereka menunaikan zakatnya. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika, maka mudah-mudahan yang demikian itu ayyakunu minal muhtadin, termasuk di antara mereka yang mendapatkan bimbingan petunjuk hidayatut taufiq selalu di dalam kehidupannya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan sejenak ayat ini. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Kata innama menunjukkan ta'rif, batasan definitif tentang siapa yang bisa memakmurkan masjidnya Allah. Dan memakmurkan masjidnya Allah itu penuh dengan makna kepemimpinan dan pelayanan. Karena ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi pemakmur rumah Allah itu sebenarnya jabatan tertinggi dalam kehidupan dunia. Pemakmur rumah Allah. Masjid dinisbatkan kepada Allah sebagai rumah Allah. Itu bukan berarti Allah tinggal di situ. Jadi kalau dalam bahasa Arab, nisbat sesuatu kepada Allah itu litakrim, untuk memuliakan. Maka ada yang disebut rumah Allah, bukan berarti Allah tinggal di situ, tetapi rumah itu mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Kalau ada yang disebut sebagai, misalnya dalam kitab-kitab terdahulu, anak Allah, itu bukan berarti putra secara biologis, tetapi anak manusia yang mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Nah, pemakmur masjid Allah dengan demikian dalam satu hadis ya serupa dengan orang-orang yang memelihara kitabullah disebut sebagai ahlullahi fil ardi, keluarganya Allah di muka bumi. Itu pangkat kehambaan tertinggi yang diraih manusia. Tak heran kalau kita menyimak dalam surat Ali Imran, maka menjadi pemakmur rumah Allah, pemakmur masjid, itu adalah cita-cita satu-satunya di dalam Al-Quran yang dimohonkan oleh seorang ibu untuk anak dalam kandungannya. Yang dicontohkan itu supaya anaknya jadi pemakmur masjid. Di dalam Quran nggak ada ceritanya ibu hamil berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi presiden, itu nggak ada. Ya Allah mudah-mudahan anakku jadi gubernur, mudah-mudahan anakku jadi profesi-profesi yang lain, sekjen PBB, nggak ada. Satu-satunya yang dicontohkan Quran adalah tentang seorang ibu. Itqalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata,
Duhai Rabbku, sesungguhnya aku nadarkan untukmu bayi yang ada dalam kandunganku ini supaya kelak menjadi seorang muharrar. Pengertian muharrar pada zaman itu orang yang melaksanakan ibadah dan melayani ibadah di dalam Baitul Maqdis, di dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi si ibu ini, istrinya Imran, meniatkan supaya anaknya menjadi pemakmur masjid. Maka bagi kita semua sungguh berharga punya cita-cita menjadi pemakmur masjid. Kalau bisa, kalau ditanya pekerjaannya apa mas? Pemakmur masjid. Sampingannya direktur. Pekerjaannya apa mas? Pemakmur masjid. Sampingannya anggota dewan. Pekerjaannya apa mas? Pemakmur masjid. Sampingannya Presiden Republik Indonesia. Pekerjaannya apa mas? Pemakmur masjid. Sampingannya Menteri BUMN. Pekerjaannya apa mas? Pemakmur masjid. Sampingannya engineer A, B, C, macam-macam. Dokter spesialis A, B, C, macam-macam. Karena Allah Subhanahu wa taala menta'rif di sini innama ya'muru masajidallah, karena pemakmur masjid Allah itu istimewa, maka tidak sembarang orang boleh mengklaim gelar itu. Innama ya'muru masajidallah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Pemakmur masjid itu predikat yang sangat tinggi nilainya, sehingga dalam ayat ini Allah menggunakan kata innama supaya tidak gampang-gampang orang bisa mengklaim diri sebagai pemakmur masjid. Artinya apa? Karena pemakmur masjid itu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan syarat dan ketentuan berlaku. Terms and conditions applied. Ini yang Allah kehendaki. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Oasa. Oasa. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Memakmurkan itu definisinya menurut para ulama dari membina, membangun sampai mengisinya dengan semua kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, pusat aktivitas, ditunjang oleh berbagai fasilitas sesuai dengan fungsi masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menjadi satu tanda bahwa kita menjadi bagian dari pemakmur masjid. Saya pada tahun 2016 berkunjung ke kota Newcastle upon Tyne, salah satu kota di Inggris Raya. Di sana ketemu dengan sebuah masjid yang makmur. Yang pertama, sholat berjamaahnya makmur. Yang kedua, kegiatan yang ada padanya makmur. Remaja masjid di Masjid Raya Newcastle ini punya program untuk satu dakwah stall, datang ke pusat-pusat keramaian di Ahad pagi untuk membagikan berbagai brosur tentang Islam untuk pemula, mengenal Rasulullah Muhammad SAW untuk pemula kepada masyarakat yang ada di sana. Kalau itu tentu banyak yang kemudian melakukan. Yang tidak banyak dilakukan, di hari Jumat sore atau Sabtu sore, remaja masjid ini dibagi-bagi. Ada yang pergi ke rumah sakit mengunjungi bangsal anak, memakai pakaian superhero untuk menghibur
anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia bekerja sama dengan rumah sakit, remaja masjidnya itu tiap Jumat petang atau Sabtu petang datang ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak yang sedang dirawat dengan baju superhero mewakili masjid. Ada juga yang dikirimkan ke panti jompo untuk mendengarkan curhatnya para jompo. Karena orang jompo itu memang isi hidupnya ingin cerita dan butuh orang yang mendengarkan. Ini programnya remaja masjid, mendengarkan curhatan para jompo. Kemudian mereka punya program donor darah, bekerja sama dengan Palang Merah Inggris dan berulang kali mendapatkan penghargaan dari Palang Merah Inggris Raya. Kenapa? Karena donornya dari Masjid Raya Newcastle ini ya donornya bersih, sehat. Jadi darahnya jamaah masjid kan tidak mengandung HIV, tidak pengkonsumsi alkohol, bukan tukang narkobaan, bersih, sehat. Jadi itu donor darah favorit. Kemudian mereka punya program mengenalkan makanan halal ke sekolah-sekolah publik, ke sekolah-sekolah negeri, bahkan sekolah yang dikelola oleh gereja. Dikenalkan konsep halal, karena halal itu bukan muslim meal, beda dengan kosher. Kalau kosher itu Jewish meal, makanan Yahudi namanya kosher. Tapi kalau halal itu diperkenalkan sebagai high quality food for all human beings. Ini makanan yang punya kualitas tinggi untuk semua manusia. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran panggilan untuk makan halal itu bukan hanya kepada orang beriman, tapi ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang dianugerahkan Allah sebagai rizki bagimu, halalan thayyiban. Itu dipanggil dalam Al-Quran bukan hanya yang mukmin tapi semua manusia. Maka dakwahnya adalah menyebarkan tentang konsep halal. Kemudian di lantai bawah mereka punya gym, fitness center, anak-anak muda ya bisa melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Kemudian mereka ada kerja bakti kebersihan setiap Sabtu pagi, karena Sabtu pagi itu malamnya, Jumat malam itu waktu mabuk nasional di Inggris Raya. Sampai tukang kebersihan pun mabuk. Jadi kalau Sabtu pagi sampah itu berserakan di mana-mana. Sehingga mereka melakukan kerja bakti kebersihan di sekitar masjid pada hari Sabtu pagi. Ketika tiba waktu bersalju, maka mereka juga membersihkan salju di lingkungan sekitar masjid. Yang ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota setempat. Jadi inilah yang kemudian saya sangat respect dengan program-program masjidnya. Kemudian saya dipertemukan dengan imamnya, namanya Imam Abdul Wahid, keturunan India. Lalu saya bertanya, kenapa program-program dakwahnya masjid ini bisa sekreatif itu, sebagus itu, sekeren itu? Loh, harusnya saya yang memberikan penghargaan kepada Anda, karena yang memimpin divisi dakwah di masjid ini itu orang Indonesia, gitu ya. Jadi masjid itu dikelola oleh komunitas muslim dari berbagai negara. Ternyata begitu diperkenalkan, ya pengarah divisi dakwah di masjid itu adalah kakak kelas saya di SMA 1 Jogja. Kemudian ketika saya tanya, kok bisa nyusun program sekreatif ini mas, keren banget ya, kata beliau, lu saya itu nyontoh Joko Karyan gitu. Ya ternyata beliau referensinya ke masjid kami, disesuaikan tentu dengan konteks yang ada di Inggris pada saat itu. Jadi pada intinya bagaimana masjid itu menebarkan keberkahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Konsep itu yang kemudian betul-betul dijaga. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini memakmurkan masjid dengan ibadah, memakmurkan masjid dengan syiar, dan menjadikan masjid sebagai satu institusi yang sangat terhormat bahkan di tengah masyarakat yang muslimnya minoritas. Itu yang disebut sebagai memakmurkan masjid, karena kemudian menjadikan masjid sebagai institusi yang terhormat,
terkenal dengan amal-amal kebaikan, terkenal dengan kontribusi positif bagi lingkungannya, masyarakatnya, kotanya, negaranya. Itu yang kemudian menjadi konsep dari memakmurkan. Memakmurkan paling mendasar dalam sisi ibadah itu adalah mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati itu takbir 4 kali, salam selesai. Tapi kalau mensolatkan orang hidup berarti masjid itu punya program untuk menjadikan orang yang belum sholat menjadi mau sholat. Yang sholatnya bolong-bolong menjadi rutin. Yang sholatnya rutin tapi belum berjamaah menjadi mau berjamaah. Menjadikan yang berjamaahnya masbuk menjadi berjamaahnya tepat waktu. Itu menjadi satu hal yang bisa diprogramkan sebagai bagian dari pemakmuran masjid. Innama ya'muru masajidallah. Itulah kenapa kemudian pemakmur masjid itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat dan ketentuannya, di mana yang pertama adalah kata Allah, man amana billahi. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah. Di sini kita tahu bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai, meyakini wujudnya Allah dengan segala sifat dan kesempurnaannya, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menyeksamai kita, mengawasi kita, dan mendengar semua ucapan maupun isi hati kita. Sehingga iman kepada Allah adalah pembentuk dari karakter seseorang yang hidupnya maksimal semua potensinya. Karena dia bukan diawasi oleh supervisornya, dia bukan diawasi oleh manajernya, dia bukan diawasi oleh direkturnya, dia diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Disitulah kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah itu dalam berkarya di berbagai aspek itu pasti itqan, ihsan, ikhlas. Jadi seorang yang beriman kepada Allah, dia membentuk kepribadian yang itqan. Itqan itu menekuni apa yang diamanahkan kepadanya sampai menjadi ahlinya, profesional, sesuai dengan job description dia tunaikan, sesuai dengan kontrak kerja dia tuntaskan, sesuai dengan tupoksi dia penuhi, profesional. Itu yang disebut sebagai itqan. Maka orang yang mutin, orang yang profesional. Kemudian kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah suka jika salah seorang kalian menunaikan pekerjaannya, maka dia itqan dalam pekerjaan tersebut. Jadi profesional dalam bekerja itu bagian dari pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara konsepnya dia memahami rizki itu jaminan Allah, bekerja ini ibadah. Sehingga dengan itqannya dia penuhi semua kualifikasi yang dikehendaki dari yang meng-hire-nya. Seorang mukmin tidak cukup hanya itqan, dia ihsan. Dia melakukan pekerjaannya melampaui ekspektasi dari orang yang menikmati hasil pekerjaan itu. Seorang mukmin adalah orang yang muhsin. Maka Rasulullah mencontohkan yang disebut ihsan dalam menyembelih misalnya itu, satu, menajamkan pisau, kata para ulama, menajamkan pisau setajam-tajamnya termasuk berbuat ihsan sekaligus berbuat itqan.
Karena untuk menyembelih semakin tajam, semakin minim rasa sakit yang terasa. Lalu Nabi SAW mengatakan wal yafrah dabihatahu, hendaklah dia pula senang-senangkan hewan yang hendak disembelihnya. Senang-senangkan itu tentu aspeknya luas. Diberi makan yang terbaik, diberi minum yang tersegar, ya, diberikan tempat yang nyaman, yang bersih. Jangan sampai dia melihat hewan lain yang disembelih ketika Idul Adha, misalnya gitu ya. Dihias, pokoknya wal yafrah dzabihatahu, itulah yang disebut sebagai ihsan paripurna. Kalau soal nyembelih kan tinggal sembelih saja. Tetapi Rasulullah mensunnahkan ihsan. Sehingga dalam ihsan itu dia yafrah, memberikan kesenangan kepada hewan yang disembelih tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhlas. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu tentu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Sehingga dia tidak berhitung dengan pekerjaannya dengan hitungan-hitungan duniawi. Wah yo, cuma gaji segini kok minta yang terbaik, itu tidak bisa. Nek cara tukang becak 5.000 kok jaluk selamat. Bukan seperti itu. Karena dia bekerja bukan untuk uang itu. Dia bekerja bukan untuk gajinya. Dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin kalau dia bekerja dengan nilai bisa dibayar 1 miliar per bulan, tetapi membawa take home pay cuma 10 juta per bulan, maka dia sedang menabung 990 juta kebaikan dari sisi Allah. Dan itu pasti akan dibayar Allah dalam berbagai bentuk. Istri solihah, anak-anak solihin dan solihat, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak istri yang qurratu a'yun, tetangga yang solihun-solihun, gitu ya. Diberikan ketentraman, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk beribadah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kerja dengan kelayakan dibayar 1 miliar sebulan, kok cuma bawa pulang 10 juta, 990 jutanya adalah tabungan kebaikan di sisi Allah yang pasti mengalir untuk kita. Keyakinannya orang yang memakmurkan masjid begitu. Wong kerja sama orang saja dibayar kok sama orangnya. Kita itu inisiatif, Pak nyuwun sewu, itu halaman rumah izin saya sapukan ya. Itu yang punya rumah pasti piye caranya memberi sesuatu, entah itu teh panas, kopi, pisang goreng atau apa. Biasanya kan nggak tega dia melihat kita kerja sama dia untuk kepentingan dia kok tidak ngasih apa-apa. Apalagi Allah. Maka dulu patokannya bayi yang tadi dinazarkan untuk jadi pemakmur masjid ternyata lahir perempuan. Begitu lahir beribadah di masjid, apa yang terjadi? Seorang nabi saja heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat Maryam beribadah di mihrabnya, dia dapati di sisi Maryam ada rezeki berlimpah. Qala anna laki hadza. Sampai Zakaria bertanya, ini dari mana kau dapatkan? Qalat huwa min indillah. Itu semua dari Allah. Jadi yakin 1 miliar kok cuma gaji 10 juta, yang 990 pasti datang dalam berbagai kebaikan. Apalagi kalau ikhlas. Ikhlas itu tak terhingga. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena amal yang ikhlas itu seisi dunia ini tidak cukup untuk membayar, maka amal yang ikhlas itu balasannya utamanya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dunia tidak cukup untuk membayar satu amal yang ikhlas itu. Sebaliknya orang bekerja dengan kelayakan hanya dibayar 500.000 sebulan, kok ngambil gaji 20 juta, itu 19.500.000-nya juga akan ditagih. Datang jam 8, baca koran sama ngopi sampai jam 10.
Jam 10 sampai jam 12 ngobrol-ngobrol sama temen. Jam 10 sampai jam 2 keluar makan siang. Jam 2 sampai jam 4 tekun di depan komputer main soliter. Zaman lawas tenang. Misalnya begitu. Lalu kok gajinya besar? Pasti akan ada sesuatu yang ditagihkan. Jadi semua itu ada keseimbangan. Karena Allah punya sifat maha adil. Gitu. Nah itu yang kemudian diyakini oleh seorang yang iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Apa kualifikasi iman kepada hari akhir itu? Membuat seseorang menjadi pribadi bertanggung jawab. Dan responsibility itu adalah intinya inti dalam sebuah leadership. Oasa. Oasa. Karena orang yang beriman kepada hari akhir yakin ada hari namanya hari kebangkitan, habis bangkit kemudian dikumpulkan. Ketika dikumpulkan lalu dihisab, amalnya akan diperlihatkan, yang baik maupun buruk tidak ada yang bisa ditutupi. Lalu semua akan dinilai dengan penilaian yang paling adil. Setelah itu akan ditimbang, semua keburukan ada balasan, semua kebaikan ada balasan. Maka orang beriman kepada hari akhir adalah orang yang selalu mempertimbangkan setiap tindakannya akan seperti apa pertanggungjawaban yang dia berikan kelak di akhirat. Makanya ada doa namanya Sayyidul Istighfar. Penghulunya semua mohon ampun itu sifatnya sangat reflektif dan introspektif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Indah sekali doa ini. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkaulah penciptaku, pemeliharaku, pemberi rizkiku, pengatur segala urusanku, pemilikku. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan karena itu kecuali engkau. Karena engkau yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, memiliki, ya, menguasai. Maka engkaulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku ini hambaku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas perjanjian kepadaku dan janji yang sebatas kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, maka aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan perbuatanku sendiri. Abu'u bi ni'matika alayya, maka aku mengakui semua nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, lalu aku akui pula bahwa aku banyak dosa kepadamu, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosaku selain engkau. Istimewa. Jadi kalau iman tadi membuat kita itqon, ihsan, ikhlas, maka iman kepada hari akhir menjadikan kita seorang yang responsibel, selalu sadar akan tanggung jawab dari setiap tindakan kita. Wa aqamas salata, dan menegakkan sholat. Bagaimana menegakkan sholat? Memberi dampak kepada kepemimpinan. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia menegakkan sholatnya, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu kerawanannya pada kehormatan diri, perbuatan mungkar itu kerawanannya kepada hak-hak orang lain. Dua itu saja hal yang perlu kita hindari dalam kehidupan supaya hidup terhormat dunia akhirat. Jadi kalau soal fahisyah itu soal-soal hawa nafsu yang di perut dan di bawah perut.
Sementara al-munkar itu sesuatu yang kemudian dalam pandangan orang memang tidak layak dilakukan. Apalagi itu terkait hak-hak orang lain. Korupsi misalnya. Dengan berbagai variannya. Maka salat wa aqamas salata menjadikan dia orang yang amanah dan terjaga kehormatan dirinya. Wa atas zakata dan menunaikan zakatnya. Zakat itu menarik karena yang dikeluarkan harta tapi yang disucikan jiwa. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwanya orang beriman, salah satu caranya dengan membersihkan dirinya dari syuhha nafsih, dari kekikiran dirinya. Dengan mewajibkan zakat, ada syuh, ada bukhl. Jadi dalam bahasa Arab ada kosakata untuk pelit itu ada syuh, ada bukhl. Bedanya apa? Kalau bakhil itu dia tidak rela apa yang dimilikinya dinikmati orang lain. Masuk warung dia yang ngajak tapi terus bilang nanti bayar sendiri-sendiri ya. Itu bakhil. Wong dia yang ngajak kok ketika di warung kemudian bilang bayar sendiri-sendiri. Itu disebut sebagai bakhil. Kenapa? Karena dia tidak ingin hartanya dinikmati orang lain. Tetapi lebih parah itu syuh. Syuh itu adalah dia tidak ingin bahkan hartanya sendiri itu dia nikmati sendiri. Dia tidak ingin hartanya dia habiskan sendiri. Sehingga ketika masuk warung, tolong bayarin ya bro. Jadi dia yang ingin dia makan bukan hartanya sendiri, tapi hartanya orang lain. Itu yang disebut sebagai syuh. Kata para ulama, ada penyakit bakhil, ada penyakit syuh. Bakhil itu tahap pertama itu. Tapi kalau sudah naik ke syuh itu parah. Maka Allah membersihkan kita dari kedua perkara ini dengan wa'ataz zakah, disucikan pertama-tama dengan ditunaikan zakatnya, bersih jiwanya dari rasa semacam itu. Sekaligus terasah jiwanya menjadi berempati, melakukan amal-amal sosial, berbagi dengan yang lain. Wa'ataz zakah walam yahsya illallah. Ini yang paling mengerikan dari kualifikasi seorang pemimpin. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Itu sudah integritas paling puncak. Tidak bisa ditekan dengan apapun, tidak bisa diintervensi dengan apapun, tidak bisa kemudian dipengaruhi dalam keputusannya oleh faktor apapun juga. Walam yahsya illallah, karena tidak ada yang dia takuti selain Allah. Itu pemimpin tertinggi. Makanya Khalid bin Al-Walid dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Pada suatu hari ada seorang panglima Romawi berusaha menjebak Khalid. Karena dia tahu kalau Khalid di tengah pasukannya ini jadi lebih mencari kematian daripada kehidupan di dalam perang. Kalau panglima-panglima lain itu minta dikawal, berada di posisi yang aman, jangan sampai diserang musuh. Khalid bin Walid itu kalau mimpin perang dengan kudanya, dia membelah pasukan musuh paling depan. Maka anak buahnya jadi sangat semangat untuk mengikutinya. Maka panglima Romawi ini mengundang Khalid ke kemahnya. Khalid datang tanpa takut. Kemudian panglima ini bertanya, "Tuan, boleh saya lihat pedang Anda? Karena Anda digelari pedang Allah yang terhunus. Seperti apa kiranya pedang Anda?" Ditunjukkan pedangnya Khalid. "Ah, ini pedang biasa saja," kata sang panglima. "Yang Anda lihat adalah pedangnya, bukan tangan yang bisa mengayunkannya." Lalu panglima itu memberikan minuman kepada Khalid. Minuman ini sudah diisi racun, yang dikatakan dalam sejarah racun itu sanggup membunuh 100 orang. Dosis racun yang dimasukkan ke minumannya Khalid bin Walid itu bisa digunakan untuk membunuh 100 orang. Khalid tahu dia diracun. Minuman disajikan. Tapi Khalid ingin menunjukkan kepada orang-orang Romawi itu bahwa ajal bukan di tangan mereka. Maka dia berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang
tidak akan membahayakan segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan nama Allah yang kalau dengan menyebut namanya, maka tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi. Karena Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Lalu diminum. Memerah wajah beliau sebentar, kemudian dia pejamkan matanya, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Buka mata lagi, tetap sehat. Panglima Romawinya tanya, bagaimana bisa saya menaruh racun di situ yang bisa membunuh satu seorang? Saya menguji Anda, siapa tahu Anda tidak akan meminum minuman itu karena curiga. Tapi Anda meminumnya dan Anda tidak mati. Kata Khalid, saya sepanjang hidup berperang untuk mencari kematian di jalan Allah. Maka Allah yang memberikan kehidupan kepada saya, bukan kalian. Walam yahsya illallah. Itulah kualifikasi pemimpin yang paripurna. Tidak ada yang dia takuti selain Allah. Karena orang kalau tidak ada yang ditakuti selain Allah, dia ditakuti oleh orang lain. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu badannya kekar kayak binaragawan. Tetapi kalau Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menggertak, Al-Walid bin Abdul Malik tidak berani menentang. Padahal cuma gubernurnya di Irak. Kita perlu tindak ini begini-begini. Kalau Hajat tidak setuju tinggal dehem. Maksud saya begini-begini. Takut sekali khalifah sama yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Walid meninggal digantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik badannya besar dan gemuk. Dalam satu riwayat beliau itu kalau makan sehari bisa menghabiskan, beliau penggemar telur, 200 butir telur sehari. Itu habis. Jadi sama kalau sama Hajjaj bin Yusuf, sama Muhammad bin Yusuf adiknya Al-Hajjaj, kemudian sama gubernur-gubernur yang zalim itu takut. Begitu Sulaiman meninggal digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, masih ada satu gubernur zalim yang menjadi pemimpin gubernur-gubernur zalim lainnya, namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, menjabat di Mekah. Umar bin Abdul Aziz itu kurus, banyak puasa, badannya itu lemah, sehingga beliau itu wafat di usia 41 tahun dalam keadaan badan yang rapuh karena beratnya beban yang ditanggung sebagai seorang khalifah. Itu tangannya saja tremor. Dalam biografinya disebutkan Umar bin Abdul Aziz itu tangannya saja tremor, gemeteran begini. Tapi begitu dia jadi khalifah, dia tulis surat kepada Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Begitu surat ini tiba di tanganmu, ikat dirimu sendiri dengan rantai dan minta 2 orang untuk mengawalmu dengan membawa bekal secukupnya, datang jalan kaki ke sini ke Damaskus untuk menghadap aku. Itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang biasa, gak ada yang dia takuti. Khalifah-khalifah semuanya itu dia gertak, gak berani bantah. Baca suratnya Umar bin Abdul Aziz gemeteran, langsung dia minta diikat pakai rantai, jalan kaki ke Damaskus. Kalau yang ditakuti hanya Allah, semua yang lain pasti takut. Itu yang terjadi. Kebarokahnya Umar bin Abdul Aziz, 2,5 tahun menjadi khalifah, kemiskinan tergambar. Ya orangnya tidak langsung jadi kaya, tapi jadi punya izzah. Karena di masa Umar bin Abdul Aziz dikatakan tidak ada orang yang mau menerima zakat. Mungkin bukan langsung kaya itu bukan, tapi punya rasa izzah, saya itu muzaki bukan mustahik. Saya itu pembayar zakat, bukan orang yang berhak atas zakat. Sampai domba serigala nggak mau memangsa kawanan domba, sehingga ketika suatu hari ada anak domba diterkam serigala, gembalanya nangis. Temennya bertanya, kamu tuh kenapa? Cuma domba satu aja lu, dari ratusan ekor diterkam serigala kok kamu nangisnya sampai kayak begitu? Kata si gembala, yang aku tangisi bukan
Dombaku yang aku tangisi adalah hari ini pasti pemimpin yang adil itu telah meninggal. Karena kemarin serigala nggak mau memangsa domba, pasti karena seorang pemimpin yang adil dan berkah. Hari ini ada serigala memangsa domba, berarti pemimpin itu telah meninggal. Betul, itu hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Walam yahsya illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan yang demikian termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Itulah kekasih Allah. Pemimpin yang adil itu kekasih Allah. Dan yang namanya kekasih Allah itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu, dia genapi dengan yang sunnah, maka Allah pun mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka kata Allah, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya seluruh anggota badannya bergerak dalam kebaikan. Bergerak dengan didirect oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Itu termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Maka menjadi pemimpin, seluruh langkahnya menghasilkan kemaslahatan karena dibimbing oleh Allah. Jadi ada amal prioritas yang difahami. Oh, ada Pak Bupatinya ini rajin sholat tahajud, rutin sholat duha, puasa Senin Kemis atau puasa Daud tidak pernah tinggal. Itu amalan utama, tetapi bukan amalan prioritas bagi seorang bupati. Semua orang bisa beramal yang demikian. Amalnya bupati itu adalah tegakkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar di lingkup kabupaten. Amal utama seorang bupati itu adalah mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Amal utama seorang bupati itu adalah mengajak masyarakatnya kepada hal-hal yang baik. Amal utama seorang bupati itu adalah menegakkan keadilan di wilayah. Ya benar. Oh, itu sholat tahajud rajin. Itu baik, tetapi itu tidak harus jadi bupati untuk begitu. Kalau sudah jadi bupati, ada hal lebih besar yang perlu dia tunaikan, yaitu bagaimana dia mengemban amanah, ya, secara amanah pula. Saya kira itu bagaimana kita melahirkan pemimpin berkarakter dari masjid, karena memang masjid tempat lahirnya pemimpin berkarakter. Ketika dia mau memakmurkan masjid, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah sehingga itqan, ihsan, ikhlas. Dia beriman kepada hari akhir sehingga menjadi orang yang responsibel. Dia orang yang mendirikan sholat sehingga mencegah dirinya dari yang keji dan yang mungkar. Dia menunaikan zakat sehingga bersih jiwanya dan terbangun empatinya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah, yang menunjukkan puncak integritasnya sampai dia menjadi orang yang terbimbing di dalam setiap langkahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.